Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cucu Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi desain instruksional dan e-learning pada mata kuliah desain pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Gipi F. Gipia MKom. Adapun yang akan dibahas pada video presentasi kali ini adalah mengenai apa itu desain sistem pembelajaran, e-learning dan blended learning. Kemudian apa keuntungan dan kerugian dari e-learning, dan kapan e-learning itu diterapkan sebagai solusi dalam pembelajaran. Desain sistem pembelajaran atau desain instruksional itu adalah pendekatan sistematis untuk menciptakan pembelajaran yang efektif. Nah, desainer instruksional dalam merancang pembelajaran biasanya menggabungkan berbagai metode serta teknologi dan multimedia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Fokusnya yaitu pada pembuatan solusi pembelajaran dengan keberhasilannya diukur dari adanya peningkatan kinerja peserta didik. Nah, salah satu desain sistem pembelajaran yang pada saat ini sering banyak digunakan adalah e-learning. Nah, apa itu e-learning? Jadi e-learning ini adalah pembelajaran melalui internet atau intranet, jaringan atau CD-ROM. Nah, e-learning juga bersifat interaktif, energik, dinamis, dan menarik bagi indera pendengaran, visual, dan sentuhan pelajaran. Nah, e-learning juga dilakukan secara sinkron atau asinkron. Nah, apa itu sinkron atau asinkron? Nah, jadi e-learning sinkron itu dilakukan secara real time dengan pengajar langsung. Nah, pengalaman belajar seperti ini hampir serupa dengan di kelas biasa, hanya peserta didik mengikuti pembelajaran bisa di mana saja selama ada perangkatnya dan tentu juga akses internetnya. Nah, e-learning sinkron itu harus dihadiri secara virtual pada waktu tertentu, sehingga hal ini ada yang beranggapan tidak praktis. Maka seorang desainer instruksional merekam pembelajaran e-learning sinkron tersebut sehingga menjadi tersedia bagi pelajar yang tidak dapat mengikuti sesi langsung tadi. Nah, dari sinilah asinkron atau asinkronus berasal. Di asinkronus memungkinkan peserta didik mengikuti pembelajaran secara cepat atau lambat tergantung keinginannya karena dapat dilaksanakan kapan saja. Nah, kemudian masalahnya ada juga bahwa e-learning sinkron tadi tidak praktis karena mengharuskan pelajar untuk menghadiri kursus secara virtual pada waktu tertentu. Nah, dari hal tersebut bahwa e-learning bisa menjadi sebuah solusi pembelajaran, akan tetapi e-learning baru sesuai untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan kognitifnya saja. Bagaimana dengan keterampilan interpersonalnya atau berkaitan dengan keterampilan psikomotornya? Keterampilan interpersonal yang berkaitan dengan sikap dan perilaku peserta didik akan dapat menjadi efektif melalui e-learning jika desainer instruksional menambahkan simulasi pada pembelajaran atau dengan permainan peran. Nah, disinilah pendekatan pembelajaran campuran atau yang diistilahkan dengan blended learning berperan. Nah, blended learning ini tujuannya adalah menggabungkan beberapa media dalam satu pembelajaran. Nah, pembelajaran blended adalah kombinasi penyampaian tatap muka dengan aktivitas e-learning. Misalkan pelajar mungkin menyelesaikan pembelajarannya melalui e-learning dan kemudian menghadiri pembelajaran yang dipimpin langsung oleh pengajar untuk praktik pada aktivitas langsung. Dengan demikian, pendekatan blended learning ini dapat membantu desainer instruksional dalam mengatasi gaya belajar
ya, yang berbeda pada peserta didik, ya, karena menggabungkan kebutuhan pelajar yang lebih tradisional dengan kebutuhan generasi muda di masa kini. Dalam mendesain pembelajaran e-learning ini, ya, sebagai seorang desainer instruksional tentunya harus memahami antara keuntungan dan kerugian atau kelemahan dari e-learning, ya. Yang pertama kita lihat dulu dari segi keuntungannya, bahwa e-learning ini artinya bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja, ya. Tidak pada satu tempat yang sama, ya. Terus waktunya pun bisa berbeda juga. Nah, kemudian e-learning memungkinkan pelajar untuk meninjau kembali materi yang sudah diajarkan. Artinya peserta didik bisa mengulang kembali materi yang sudah disampaikan, ya. Dengan pengulangan tersebut diharapkan peserta didik bisa lebih memahami apa yang telah diajarkan dalam pembelajaran. Kemudian juga cakupan areanya sangat luas, ya. Jadi tidak hanya sekitar lingkungan, siapapun bisa mengikuti e-learning asalkan bisa mengakses internet dan memiliki perangkat untuk melakukan e-learning. Dan dengan cakupan yang luas tadi bisa membuat kelas besar, ya, tentunya dalam e-learning, apalagi dalam skala kecil. Seperti itu keuntungannya. Kemudian kelemahannya, pelajar yang tidak termotivasi kemungkinan besar tidak akan menyimpan banyak informasi, ya, karena tidak mengikuti e-learning dengan baik, kemungkinan daya tampung untuk menyerap informasinya akan sedikit. Nah, ketika informasi yang disampaikan oleh informasi dalam e-learning dalam pembelajaran itu ambigu, ya, maka itu akan menghambat pembelajaran karena mungkin tidak bisa berinteraksi secara langsung. Dan kelemahan lainnya bahwa diperlukan tingkat kemampuan IT peserta didik, ya, untuk mengikuti e-learning. Apabila tingkat kemampuan IT-nya kurang baik, nah ini akan menghambat pengalaman belajar ketika mengikuti e-learning. Selanjutnya, apakah e-learning ini bisa menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pembelajaran? Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kemampuan apa yang akan dibahas dalam pembelajaran tersebut, ya, karena kemampuan yang diinginkan adalah kognitif, afektif, atau psikomotor. Nah, tadi e-learning lebih unggul di kemampuan kognitifnya saja, sedangkan afektif atau sikap atau psikomotornya masih lemah, seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana atau apa tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan, ya. Kita harus memahami betul dari tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian juga harus memperhatikan tingkat motivasi peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran e-learning tersebut, ya. Selanjutnya, bagaimana tingkat kemampuan IT dari peserta didik yang akan mengikuti e-learning. Tadi telah disebutkan bahwa apabila kemampuan IT-nya kurang memadai, itu akan menghambat pelaksanaan pembelajaran melalui e-learning. Kemudian perhatikan juga dari generasi manakah sebagian besar peserta didik berasal, ya. Kalau misalkan anak-anak atau generasi sekarang itu mungkin memang yang sudah banyak sering
eh, bertemu dengan hal-hal yang berbau IT, itu akan sangat memudahkan bagi mereka menjadi daya tarik dalam pembelajaran e-learning. Kemudian perhatikan juga letak geografis dari peserta didik yang akan mengikuti e-learning. Nah, ini bisa berkaitan tadi dengan misalkan masalah kondisi geografisnya yang tidak mendukung dari fasilitas yang mendukung kegiatan e-learning. Misalkan akses internetnya tidak bagus, nah itu akan berpengaruh. Nah, dan selanjutnya berkaitan dengan jumlah peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran tersebut serta anggarannya. Kenapa? Karena semakin banyak peserta didik itu akan berkaitan dengan anggaran juga akan berpengaruh ya. Dengan banyaknya peserta, otomatis pembelajaran e-learning itu akan lebih bisa menekan dari biaya untuk e-learningnya.